Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi juga ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Kurnia, bagaimana kabarnya Mas Kurnia? Kemarin kok kelihatannya Sehat, kurang Pak. semangat. Semangat, Sehat. Pak. Oke, Reza, bagaimana kabarnya Reza? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Tapi di sini Alhamdulillah. yang kurang sehatnya, Pak. Di sini udah mulai hujan, Pak. Oke, tidak apa-apa, Pak. Disyukuri ya, Pak ya. Ya, Pak. Nah, ya, Pak, pembelajaran ini kita mulai dengan berdoa. Oke, untuk hari ini silakan Kurnia bisa untuk mulai berdoa. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa agar supaya diberikan kelancaran dan diberikan pemahaman dari materi yang akan disampaikan sama Bapak Guru. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Oke. Semangat ya untuk pembelajaran pada pertemuan Ya, Pak. ini. Ya. Oh, yang pertama presensi terlebih dahulu ya. Presensi nanti bisa dibuka linknya yang ada di Google Classroom. Semuanya harus presensi. Joko sudah presensi, Joko. Lia sudah presensi, Lia. Iya, Pak. Ini sedang, Pak. Bagus. Mungkin kalau ada yang jaringannya susah, tidak bisa masuk di Classroom, nanti bisa japri saya ya, biar dikondisikan dari sini. Semuanya sudah presensi, Nana? Benar, sudah, Pak. Masih hujan, Pak. Hujannya kurang dukung nih, Pak. Oke, Januar, tidak apa-apa, Januar. Sabar ya. Mungkin Ya, Pak. itu kan masih kondisi alam yang seperti ini. Tetap semangat. Masih untuk loading, Pak. pembelajaran. Muter-muter. Oh, Gale masih muter-muter. Ya, tidak apa-apa, Le. Nanti dikondisikan ya. Seumpama Anda bisa masuk, nanti bisa WA Pak Guru ya. Iya, Pak. Oke. Untuk materi sebelumnya itu kan sudah saya jelaskan bagian-bagian mesin bubut ya. Masih ingat kan bagian-bagian mesin bubut kemarin, materi sebelumnya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Pinter-pinter anak-anak 11 TP1 ini memang pinter-pinter. Terus yang kedua, untuk menyemangati kita sendiri pada pertemuan ini, mari kita yel-yel. Nanti kalau Pak Guru bilang mesin, nanti anak-anak bilang kreatif, terampil, luar biasa, seperti itu ya. Saya ulangi lagi, nanti kalau Pak Guru bilang mesin, anak-anak bilang kreatif, terampil, luar biasa, seperti itu. Oke, bisa saya mulai? Oke, Pak. Oke. Ya, Pak. Mesin, Kreatif. terampil, luar biasa. Luar biasa. Ada tambahnya lagi. Kalau saya bilang mesin, siap kerja gitu ya. Oke? Oke, Pak. Mesin, kreatif, Kreatif, luar luar biasa. biasa. Mesin, siap kerja. Oke, tangan ke anak-anak. Ya. Aturan pembelajaran daring pada pertemuan ini. Yang pertama, kamera wajib dihidupkan. Ya. Kamera wajib dihidupkan. Terus yang kedua, mikrofon dimatikan jika tidak bicara. Ya, biasanya kan ada apa itu ketika dia tidak bicara,
mikrofonnya dinyalakan, tapi kalau dibicara malah terbaliknya seperti itu sering terjadi. Ya, aturannya seperti ini pada pembelajaran daring ya. Bisa dipahami untuk aturannya ini? Ya, Pak. Bisa ya? Pak. Oke, bisa. Nah, sistem penilaian pada pembelajaran ini yang pertama nilai sikap, yang kedua nanti nilai pengetahuan, yang ketiga itu nilai keterampilan. Jadi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu harus sinkron seperti itu. Nanti saya kasih bocorannya ya. Nilai sikapnya itu 20%, nilai pengetahuan 20%, dan nilai keterampilan 60%. Seperti itu anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa, Saya. Pak. Ya, Pak. Nah, ada yang Mengerti. ditanyakan untuk sistem penilaiannya anak-anak? Ini untuk keterampilan, Pak. Iya, Bukan keterampilan, nanti kita waktu saat praktik berarti apa ya? iya praktek bisa, terus ketika presentasi juga bisa anak-anak. Tapi yang tanya siapa ini? Ini saya Reja, Pak. Oh, Reza. Absen berapa, Reza? Saya absen 20, Pak. Oke. Ya, ini udah masuk nilai sikap baik ini. Udah mulai bertanya kan, udah mau masuk nilai sikap baik ini ya. Oke, saya lanjut. Ya, sekarang pretest terlebih dahulu ya. Sekarang pretest terlebih dahulu. Waktu mengerjakan 3 menit. Waktu mengerjakan 3 menit. Soalnya ada 3. Nanti soalnya bisa dikirim di Google Form yang sudah saya sediakan di Classroom. Ya. Bisa dimengerti untuk mengerjakan pretest ini? Bisa, Pak. Oke, bisa. Silahkan dikerjakan dulu. Waktunya 3 menit. Kira-kira itu kurang apa lebih ya waktunya? Ini satu Gitu. soal 1 menit ya, Pak ya? Iya, satu soal 1 menit. Ini kan anak-anak cerdas ini. Boleh dibonusin nggak, Pak, 5 menit, Pak? Oh, 5 menit. Gimana yang lain? Setuju apa tidak ini? Tambah 5 menit. Wah, jaringannya lelet. Kalau dapat tambah Pak 5 menit Pak. Kalau belum selesai. Bisa ditambah 5 menit tidak apa-apa. Ya, Ini untuk pretest soalnya ditulis lagi nggak, Pak? Atau kita langsung isi jawabannya saja nih, Pak? langsung isi jawabannya di Google Form aja ya. Nanti dikirim di Classroom. Seperti Ya, itu. Pak. Ya. Kurnia, bagaimana Kurnia untuk pretestnya ini kira-kira ada yang sulit? Kurnia? Yanto, bagaimana pretestnya ini soalnya? Kurnia malah nonton TikTokan terus tuh, Pak. Kurnia, Pak. Oh, Kurnia. Oh, berarti nanti nilainya dikurangi itu yang nilai sikapnya Kurnia itu. Kan masuk kriteria penilaian itu Kurnia. Geometri yang kayak apa tuh Pak? Ah, ini pokoknya dijawab dulu sebisanya. Ini kan pretest awal ya. Oh, gitu. Jangan ditanyakan dulu, dijawab sebisanya dulu. Ya, Rianto ya. Ya Pak. Pokoknya semangat, pantang menyerah. Silahkan dikerjakan sebisanya ya. Ini hanya pretest awal dulu untuk mengukur kalian di awal ya. Pak, Sebisanya. saya kirim ya. Oh, saya cek dulu sebentar ya. Ini siapa? Ruby kelihatannya. Oh, Iya, Pak. ya Rudy sudah masuk ini. Wah, pertama ini nanti dapat reward kamu di Rudy. Wah, asik loh, Pak, ini, Pak. Ya. Makan-makan Pak Rudi, Mas Rudi. Ya. Pokoknya Pak Rudi. urutan 1 sampai Iya, 3 kasih bocoran nanti dapat reward lah pokoknya. Rudi itu lihatnya ke Google, Pak. Lihat ke internet, Pak. Oh, Rudy itu. Enggak apa-apa, sumbernya dari manapun enggak masalah ini. Itu kan masuk ke literatur juga ya. Bebas ini menjawabnya dari manapun boleh. Ayo yang kedua siapa yang mau dapat reward juga dari
Pak Guru. Ini saya udah saya kirim ya Pak ya. Iya, saya cek dulu. Oh, Gale sudah, Gale. Rudi sudah, terus. Oh, Reza ini yang baru masuk nomor 2, Reza. Oke. Riwayatnya tinggal 1 kali yang dapatkan. Saya sudah Pak, barusan Pak. Oh, siapa Bareng ini? tadi. Sama Reza bareng tadi. Oh, saya cek dulu. Oh, Gunawan udah masuk. Ya, saya masuk belum, Pak? Barusan saya kirim, Pak. Saya Oh, juga udah Pak, udah kirim. Januar, Pak. wah, Januar nomor 4. Berarti yang tidak dapat reward kan yang dikasih dari angka 1 sampai 2 sampai 3 yang dapat reward. Oke. Oke, kelihatannya sudah semua ya yang mengerjakan pretest ini. Udah Ya? Pak, Pak, kirim udah Pak. dikirim. Oke, terima kasih. Ya, Udah dikirim, semuanya. Pak. Oke, semuanya sudah mengerjakan pretest. Saya lanjut. Ya, ini kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Yang pertama, memahami alat potong mesin bubut. Yang kedua, mengidentifikasi alat potong yang sesuai untuk pekerjaan bubut. Kira-kira anak-anak, siapa yang bisa mengetahui atau menjawab kompetensi dasar ini? Gambarannya saja lah, tidak usah yang terlalu dalam. Seperti itu. Siapa yang bisa? Ada ribetnya nanti. Tadi yang sudah dapat Reza, terus Rudi. Kira-kira ada yang bisa enggak ini? Saya Pak, nomor 1 Pak. Ya, siapa ini? Saya Pak. Gale. Iya, Gale. Pak. Oke, Gale absen berapa Le, Gale? Saya nomor 12 Pak. Oke, 12. Oke. Ya, bagaimana Le? Nomor 1 dulu ya Pak. Ya, nomor 1. Itu pahat potong sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pahat potong antara benda kerja dengan pahat potong lebih keras pahat potongnya. Kemudian untuk pengasahan pahat potong itu sesuai dengan kebutuhan untuk pembubutan. Oke, cocok nih. Ya, Ini Pak. kelas ini memang luar biasa. Baru saya jelaskan kompetensi dasar udah mulai istilahnya itu nyenggol-nyenggol seperti itu ya. Mungkin ini sebelum pembelajaran Gale sudah baca-baca literatur di rumah ini mungkin ya. Dari Lia Pak, saya Pak. Oh, dari Lia. Ya. Berarti belajar kelompok sama Lia ini. Iya Kasih Pak, itu Pak, belajar Pak. alamatnya, email. Oh, iya, siap. Oke. Saya bertanya apa tadi Pak? Ya. Tadi kata Galih itu apa yang disebut pahat potong harus lebih keras daripada benda kerja Pak ya? Iya. Itu cara mengetahui lebih kerasnya dari mana itu Pak? Itu biasanya kalau di sekolah itu kan diukur kekerasannya menggunakan ada alat ukurnya sendiri Pak, uji kekerasan Pak, nanti seperti itu ya. Itu kalau pakai mesin uji kekerasan seperti itu ya. Reza. Nanti kalau sudah luring, sudah masuk di sekolah, nanti saya jelaskan dan saya praktikkan cara menguji kekerasan. Di sekolah ada Kak, tapi ini kan kondisinya masih daring kan kita belum bisa ketemu seperti itu ya. Bagaimana Reza? Bisa dimengerti ya saya? Siapa? Jadi nggak sabar pengen sekolah nih Pak. Oh, sudah pengen sekolah bertemu sama teman-temannya ini ya Reza ini. Terus ini kompetensi inti. Yang pertama menjelaskan macam-macam alat potong bubut. Yang kedua menentukan geometri alat potong mesin bubut dengan jelas. Yang ketiga memilih bahan alat potong mesin bubut. Yang keempat menganalisis bahan alat potong sesuai dengan kegunaannya. Itu kompetensi inti. Terus tujuan pembelajaran 1, peserta didik dapat menjelaskan bahan potong mesin bubut dengan jelas. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan geometri alat potong mesin bubut dengan jelas. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih bahan potong mesin bubut dengan jelas. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis bahan alat potong mesin bubut sesuai kegunaannya. Seperti itu. Tujuan pembelajarannya seperti itu ya. Ini tujuan pembelajaran untuk pertemuan
hari ini. Nah, ini jenis-jenis pahat bubut. Yang pertama A ini ya, yang paling kiri. Yang paling kiri ini pahat kiri. Terus yang B ini pahat potong. Terus yang C ini pahat kanan. Yang D pahat rata. Yang E pahat radius. Yang F pahat alur. Yang G ini pahat ulir. Yang H pahat muka. Dan yang terakhir yang paling kanan ini pahat kasar. Pak mau tanya Pak. Oh, silakan. Ini siapa dulu yang tanya? Siapa dulu? Rudi Pak, saya Pak. Rudi, absen berapa di Rudi? Absen 23 Pak. Oh, Dicatat 23 ya, Pak. Rudi. Oke, silakan Rudi. Pak, itu Bapak kan menampilkan gambar ya. Iya, Itu kan pahatnya macam-macam namanya itu. iya. Itu nek saya lihat bentuknya beda-beda itu memang biar hasil bubutannya sesuai bentuknya ya Pak ya. Seperti itu bisa. Dan bahannya kenapa berbeda-beda? Ini nanti pekerjaannya berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Maksudnya seperti itu. Oh ya Pak, ya. Oke, Terima kasih. ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Yo, siapa lagi? Ini pahat yang A sama yang C Pak. Yang A sama Sama yang yang C. Ini yang oke. A kan pahat kiri bentuknya seperti itu ya Pak ya. Iya. Untuk yang C kok pahatnya kok tidak bengkong itu Pak, cuma lurus gitu. Oh, itu hanya tipnya saja itu, Mas, seperti itu. Ujungnya saja itu. Modelnya saja seperti itu. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Oh, ada lagi? Ya, Oh apa ya, nih? Gunawan ya? betul Pak. Oke, silakan Gunawan. Ada yang mau ditanyakan ini? Apa ini Gunawan? Ini Pak, tentang jenis pahat yang terakhir itu yang ini ada pahat kasar itu untuk membuat bagaimana untuk mengasarkan benda atau gimana Pak ya? Oh, itu. Pahat kasar itu untuk pembubutan awalan wrapping, Mas. Ya, itu untuk wrapping pemakanan banyak. Nah, nanti ketika ukurannya sudah mendekati, bisa menggunakan untuk yang finishing seperti itu. Menggunakan rata kanan bisa seperti itu ya. Ya, oke Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut ya. Nah, ini bahan potong. Yang pertama ada baja karbon tinggi, ada baja kecepatan tinggi, ada paduan cor bukan besi, ada karbida dan ada intan seperti itu. Lanjut. Ya. Pak, Ini. izin ke belakang ya Pak, sebentar Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Silakan, Ya. jangan lama-lama ya. Iya Pak. Ini mekanisme pembelajaran hari ini ya. Yang pertama nanti anak-anak bisa menyimak tayangan video, terus yang kedua menguraikan permasalahan yang ada pada video, yang ketiga menganalisis permasalahan yang ada di gambar atau video, yang keempat nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing seperti itu. Untuk mekanisme pembelajaran ada yang perlu ditanyakan untuk anak-anak? Oh, tidak ada ya. Tidak ada, saya lanjut. Nah, ini ada gambar ya. Yang pertama ini gambar mesin bubut, yang kedua ada pahat bubut, yang ketiga ini ada poros noken ya. Kira-kira siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang ada di sini? Pasti nanti tak kasih reward ya. Siapa Saya yang boleh Pak, saya Pak. Oh, siapa ini? Rudi. Oke, Ya, Rudi ya. Rudi absen 23 ya dia. Oke. Iya, Pak. Oke, silakan dideskripsikan Pak, dari gambar yang Bapak presentasikan itu menurut saya ya Pak, nanti kalau salah Bapak koreksi ya. Oh, tidak apa-apa, salah yang namanya pembelajaran, Ya. Di situ jangan takut salah ya. ya Pak. Di situ kalau nggak salah ada gambar
operator yang sedang mengoperasikan mesin bubut ya Pak ya. Terus ada gambar pahat bubut itu yang tadi bentuknya sama seperti yang di depan tadi. Terus itu ada poros nok ya Pak ya. Menurut Iya. saya ini mungkin dengan mesin bubut dibantu alat potong itu nanti bisa menghasilkan poros nok seperti gambar itu Pak. Oh, Saya itu Pak. iya. Mungkin yang lain bisa mendeskripsikan gambar yang ada di tampilan Saya, ini. Pak. Siapa ini? Kurnia, Pak. Oh, Kurnia. 19. Absen 19 ya. Oke, silakan Kurnia, silakan. Itu adalah proses pembuatan poros engkol, Pak. Oh, poros engkol Dan ya. menggunakan mesin bubut. Ya, Pak. Proses pembuatan poros engkol dengan menggunakan mesin bubut. Itu, Pak. Oh ya. Satu lagi yang bisa mendeskripsikan. Satu lagi. Poros nok itu Pak. Siapa ini yang mau mendeskripsikan lagi? Rianto mungkin ya. Ya itu gambar poros nok ya Pak. Oh iya, gambar poros nok. Coba deskripsikan dari awal. Ya kayaknya itu kalau lihat dari hasilnya cuma buat pekerjaan finishingnya aja ya Pak. Iya. Buat noknya aja berarti ya. Mm-mm. Banyak kan tuh bikinnya pengecoran itu. Karena ada iya. angkanya itu 9129. Iya. Nah, itu dewas noknya kan nggak mungkin dibuat pakai mesin bubut itu. Iya, Jadinya betul. cocoran itu. Betul sekali Bubutnya ya. cuma di bagian noknya aja itu nanti. Ya, di bagian-bagian tertentu saja. Ya, ini berarti anak-anak sudah bisa memahami circle gambar yang ada di sini. Yang pertama ini mesin bubut, ya. Yang kedua ini ada pahat bubut, yang ketiga ini ada nok. Ya, berarti pekerjaan finishing nok ini bisa dikerjakan di mesin bubut menggunakan alat potong pahat bubut seperti itu. Oke, anak-anak ini luar biasa ya. Ini ada video, silakan bisa disimak. Ini makan kurang lebih 5 mili, 0,5 mili makannya. Makannya 0,5 mili. Nah ini nanti hasil akhirnya untuk untuk engselnya Tunidik. Jangan lupa terus dikasih air pendingin biar hati nggak gampang tumpul.
Oke, ini dari tayangan video ini ya, ada yang bisa menyimpulkan sementara ini. Oke, saya lanjut. Rudi, bagaimana bisa mendeskripsikan tayangan video tadi? Yang saya lihat ya Pak di video ini, Kira-kira permasalahannya itu apa yang ada di gambar ini? Itu kasar ya Pak ya? Oh, Hasilnya ya apa hasil awal Pak? iya, hasilnya kasar. Ya, itu Hasilnya kasar. kasar ya. Nah, nih, ya. Setelah dipikirkan, ketemunya hasilnya. Setelah mengamati video dan gambar, terdapat satu permasalahan, yaitu hasil pembubutan kasar. Seperti itu ya. Lihat bagaimana? Iya Pak. Uh, Ya Pak, dilihat dari tadi videonya dan hasilnya ini kasar ya Pak, nggak halus. Seperti itu ya. Ini masih bubut roging apa ya Pak ya? Kenapa, Januar? Bubut roging apa Pak? Ini kok kondisinya masih kasar ini. Iya, ya ini ada permasalahan ya. Setelah mengamati video dan gambar kan ada satu masalah. Hasil pembubutan kasar. Masalahnya kan seperti itulah. Nanti silakan kamu diskusikan bersama kelompok, ya, kerjakan LKPD yang sudah dibagikan Bapak Guru. Nanti yang perlu dipersiapkan alat dan bahannya apa, medianya, sumber belajar dari mana. Nanti kalian bisa diskusi kelompok ya, seperti itu. Nah, kelompoknya, kelompok 1 ada Kristo, Januar, Kukuh, Gunawan, Rianto, Rudi. Terus kelompok 2 Reza, Lia, Galih, Joko, ya, Amar, Rudi juga ini mungkin ya, ini salah klik mungkin seperti itu. Ya, silahkan diskusikan. Waktunya berapa menit mintanya ini? Waktunya mintanya berapa menit? Diskusi kelompok. Berapa menit? 10 menit boleh, Pak. 10 menit boleh, oke, silahkan didiskusikan terkait dengan permasalahan yang sudah ditemukan tadi ketika menyimak video dan menyimak gambar tadi ya. Tadi kan permasalahannya ada di video dan juga sudah dituangkan dalam gambar seperti itu. Silakan permasalahan itu kamu diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing seperti itu. Waktunya 10 menit ya. Oke, silakan didiskusikan dulu. Pak, siap. Kalau kenapa? Saya masuknya kelompok 1 ya Pak ya? Ya, kelompok 1 aja Rudi, kelompok 1. Oh ya Pak, tadi lihatnya nama saya di 2 kelompok Pak. Oh ya, enggak apa-apa ya. Iya ya, Pak, saya silakan. masuk kelompok 1 ya Pak ya? Ya, kelompok 1 saja Rudi. Ya, saya diskusikan dulu Pak sama teman-teman Pak. Iya. Ya, nanti kalau sudah diskusinya sudah selesai, waktunya 10 menit, nanti bisa setiap kelompok mewakilkan satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Nanti kalau ketika kamu diskusi merasa ada kendala, nanti bisa sharing-sharing, bisa ditanyakan sama Pak Guru. Reza di mana Reza? Ini Reza. Ya Pak, ini lagi diskusi nih, lagi telepon. Ya. Ini biar aktif Pak. Ya, diskusi ya. Ini kan daring ya, jadi diskusinya biar bisa via telepon dan lain. Bolehlah, ini masih daring. Mungkin anak-anak sudah kangen dengan sekolah, sudah pengen ketemu teman-temannya di sekolah seperti itu. Galih, bagaimana kondisi diskusinya? Bisa ya? Jalan ya kondisinya? Kelompoknya Galih? Wah, kelihatannya pada serius-serius semua ini untuk
memecahkan masalah tadi, benda kerjanya kasar itu mungkin seperti itu. Saya yakin anak-anak ini pasti bisa untuk mengerjakan permasalahan ini, memecahkan masalah ini bisa ya. Soalnya apa? Kelas-kelas ini itu kan bagus-bagus, aktif-aktif semua. Masih Untuk diskusi. baca modulnya Bapak ini, Pak. Oh iya, modulnya bisa dibaca yang sudah saya kirim di langsung kemarin ya, untuk modul awal itu. Ya, Pak. Ada, modulnya sudah ada, LKPD sudah saya kirim. Ya, nanti diskusinya bisa dituangkan di LKPD ya. Nanti kalau medianya kurang bisa browsing-browsing seperti itu. Nanti kalau sudah ada yang siap, walaupun waktunya belum ada 10 menit, bisa langsung presentasi, boleh. Lebih cepat, lebih baik. Kalau lebih cepat nanti dapat reward. Rewardnya apa? Mungkin lah nanti ketika kalau sudah pembelajaran ruling di sekolah. Siap, Pak. Nanti Pak, kelompok 2 sebentar lagi beres, Pak. Oh, siap. Kelompok 2 ada siap ya? Oke, siap. Ingat, tadi clue-nya ingat ya, pembebutan kasar. Ya, pembebutan kasar. Mungkin itu sudah kalian pernah lakukan di sekolah ketika sebelum pandemi seperti itu. Pak, tadi yang di video itu bahannya besi apa Pak ya? Yang di yang ada di video tadi bahannya itu ST37 ya. ST37 ya, Pak ya. Iya, ST37. Ini masih ditulis-tulis dulu, Pak ya. Oh, tidak apa-apa. Silahkan dituangkan. Proses belajar memang seperti itu, Mas Rudi. Ya, Pak Guru. Ya. Oke, Pak. Kelompok 2 nih boleh presentasi nih, Pak. Ada beres nih, Pak. Oh, sebelum ini gini Mas, sebelum presentasi, enaknya ini ice breaking dulu. Masalahnya Pak, biar tidak tegang-tegang ya. Bagaimana? Setuju ini? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Kita happy-happy dulu, nanti setelah itu baru presentasi. Seperti itu bagaimana? Oke? Iya, Pak. Oke, mari. Kurnia ya, Pak ya. Iya, ini nanti Kurnia kalau ice breaking suka. Seperti itu ya. Oke, ayo ice breaking dulu. Ayo digoyang. Ayo. Oh, itu yang pakai topik Kurnia ya, Pak ya? Iya, Kurnia pasti. Yang paling kanan ini Galih nih. Oh, yang paling ini loh. Galih nih ya. Yang belakang Mbak Lia tuh. Pak Gali semangat. Gali semangat, Gali. Ayo Galih, goyang le. Suaranya nggak keras, Pak. Kelompok 1 juga siap, Pak Guru, kalau presentasi, Pak Guru. Siap. Oke, ice breaking-nya bagaimana? Mas Rianto ini kelihatannya masih kurang ice breaking-nya ini Mas Rianto. Oh, udah berhenti, Pak. Oh, udah berhenti ya ini ya. Oke, saya lanjut untuk presentasi ya ini ya. Oke. Presentasi silakan. Kelompok 2. Pak. Kelompok 2 dulu ya, Pak ya? Ya, kelompok 2 dulu. Ya. Tadi
untuk kelompok 2, kebetulan kita ada diskusi, makanya tadi saya telepon teman-teman yang lain, Pak. Biar cepat beres ya, Pak ya, hasilnya ya, Pak ya. Sini hasil diskusi kelompok 2, kenapa hasil bubutan itu kasar ya, itu kita rangkum bahwa penyebab hasil bubutan kasar itu yang pertama itu pahatnya tumpul, Pak. Ya, itu pahatnya tumpul. Kemudian yang kedua kecepatan ini, Pak, pemakanannya, Pak, tidak sesuai dengan perhitungan. Feedingnya ya berarti itu. Feedingnya, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kedalaman pemakanannya, Pak, terlalu banyak. Oh, gitu ya, bisa itu. Kedalaman pemakanan bisa. Yang keempat itu pencekaman benda kerjanya kurang kencang, Pak. Biasanya itu kayak Mbak Lia itu asal nempel saja, Pak. Tenaganya kurang karena belum sarapan biasanya, Pak, dia, Pak. Oh, gitu. Iya, kemudian yang kelima itu benda kerjanya keras, Pak, dari pahat potong yang tadi Galih bicarakan. Nah, yang terakhir itu adalah pemasangan pahat terlalu keluar, Pak. Jadi pahatnya bergetar, nonjol keluar, Pak. Itu hasil diskusi kami dari kelompok Pak. Mungkin sebagian juga ada yang kita cari-cari dari sumber internet, itu hasilnya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama ya. Ya, untuk kelompok 2 sudah presentasi. Silakan siapa yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Mungkin kelompok 1 bisa menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Rudi mungkin bisa. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Ya, tadi saya juga mendengar dari kelompok 2 masalah yang sudah disampaikan. Mungkin saya tidak menanggapi ya, Pak, tapi di sini kami juga bersama kelompok tadi juga saling japri menyelesaikan masalah yang Bapak berikan di materi ini. Jadi kan masalahnya kenapa bubutannya kasar ya, Pak ya? Iya. Dari kelompok 1 itu tadi kita mencoba berliterasi di buku, di internet, di modulnya Bapak juga. Itu kita memberi kesimpulan yang pertama, bubutan kasar itu karena setting tinggi rendahnya pahat tidak setinggi senter, Pak. Itu yang pertama, iya. Pak. Bisa itu. Yang kedua, tidak tepat memilih pahatnya, Pak. Terus bahan pahatnya itu ya? Tidak sesuai. Terus yang ketiga, putaran mesinnya juga tidak sesuai dengan perhitungan, Pak. Terus itu harus dihitung dulu memang. Terus yang keempat, geometri pahat tidak sesuai. Terus yang kelima, ini hampir sama dengan kelompok 2 tadi, pencekamannya kurang pas ya, Pak. Entah bendanya atau pahatnya yang terlalu keluar. Itu dari kelompok 1, Pak. Bisa kami presentasikan, Pak. Nanti mohon dikuatkan, Pak, apakah yang sudah kami sampaikan dari kelompok 1 ini masih ada yang kurang atau. Terima kasih, Pak Guru. Ya, sama-sama. Ini saya hanya menguatkan saja. Untuk yang sudah sampaikan yang hasil diskusi kelompok 1 maupun kelompok 2 itu semuanya sudah pas lah kalau saya anggap dapat. Cuma mungkin hanya ada kekurangannya sedikit itu nanti biasanya sudah include dengan proses. Jadi kekurangannya itu nanti kelihatan ketika waktu proses. Contohnya tadi dari kelompok 2 ada pahatnya itu terlalu keluar. Kalau terlalu keluar itu kan semakin keluar, ada sifat baja kan tetap ada yang elastis ya. Jadi semakin keluar itu kan semakin lentur seperti itu. Itu masuk juga itu pengalaman yang mungkin selama ini dirasakan anak-anak kalau ketika praktek ya. Kalau praktek seperti itu. Ini kan kebetulan kamu anak-anak ini kan masih daring, jadi mungkin nanti kendala-kendalanya itu yang dapat ditemui ketika sudah praktek seperti itu. Terus kalau untuk yang tinggi rendahnya senter itu memang benar juga.
Soalnya apa? Kalau terlalu tinggi, nanti juga ada benjolan kalau untuk bubut muka atau casing. Kalau untuk bubut rata, nanti yang memakan itu bukan ujungnya, tapi mungkin punggungnya atau apanya seperti itu ya. Kalau yang untuk material pahat itu seharusnya lebih keras daripada benda yang dibubut atau bahan yang dibubut, logikanya seperti itu. Ya, wah, anak-anak TP 1 ini memang top dikasih permasalahan seperti itu langsung cus semua seperti itu ya. Mungkin ada yang mau menambahi lagi masalah hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2 ini. Kurnia mana Kurnia ini? Ayo Kurnia, Galih. Ada ya. Ya Pak, permasalahan yang terjadi akibat pembubutan menjadi kasar yang mendominasi itu adalah jenis pahat ya Pak. Pahat kumpul kayaknya pahatnya Pak. Satu kecepatan potongnya Pak, itu yang keduanya Pak. Itu akan mengakibatkan permukaan hasil bubutan menjadi kasar. Yang ketiga tanpa pelumas Pak. Oh, pendingin ya. Pendingin ya Pak. Itu Pak. Dari saya Pak. Iya, ini kebetulan ya terkait dengan pendingin ini. Kurnia ini Bapak mau tanya nah Kurnia ini ya. Fungsinya pendingin sendiri ya, itu Pak. apa Kurnia? Fungsinya pendingin atau kolennya itu untuk apa? Kolen itu untuk ini Pak, kan terjadi gesekan tuh Pak, panas Pak. Betul. Jadi itu bisa apa ya, bisa membuat jadi mempermudah dalam proses penyayatan. Jadi itu yang keduanya memperpanjang umur pahat Pak. Itu Pak. Itu Pak yang saya tahu ya. Pak. Ya, saya tegaskan lagi nih ya, Kurnia ya. Kolen itu kan fungsinya satu untuk mendinginkan pisau potong atau pahat potong. Seperti itu ya Kurnia ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, kan namanya masih proses belajar seperti itu. Iya, Pak. Oke. Bagaimana pendapat yang lain? Masih ada? Perencanaan yang belum matang, Pak. Oh, perencanaan yang belum matang. Ini siapa tadi? Saya, Pak. Galih ya, absen 12. Iya, Oke, absen 12 Galih. Perencanaan yang belum matang bisa juga. Itu kira-kira perencanaan yang belum matang itu perencanaan yang seperti apa? Coba dijabarkan sedikit saja. Seperti itu. Gambar job sheet, penggunaan alat itu belum sesuai, Pak. Oh, betul. Masuk juga ya, oke. Terus yang lain. Lia kemana ini Lia? Kalau sudah bisa saya lanjut ya. Saya lanjut kesimpulan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada pertemuan ini. Siapa? Galih bisa menyimpulkan? Galih? Ayo Galih bisa dah menyimpulkan Le. Bentar, Pak. Ya, enggak apa-apa. Yang lain dulu, Pak. Jaringannya atau apa ini Galih? Kurnia bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pertemuan ini. Kurnia bisa, Kurnia. Coba kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Oh, dari kesimpulan pembelajaran ini, Pak, ya, kita bisa mengenal macam-macam pahat bubut, Pak. Betul. Pahat bubut, geometrisnya, bahannya, Pak. Betul. Lalu salah yang terkendala ketika dalam proses menggunakan mesin bubut, ya, ketika melakukan pemesinan ke benda kerja pembuatan poros nok Pak. Ada kendala, jadi ada trouble Pak. Trouble-nya ada di pahat, ada di kecepatan potong, ada di
proses pendinginan, Pak. Oh, betul Ya, sekali, Pak. betul. Itu Pak, geometrisnya Ya. juga Pak dipelajari, Pak. Iya, Terima kasih, geometris, Pak. ya, ya. Geometris pahat bubutnya itu ya, kornea ya. Ya, Pak. Ya, betul sekali. Nanti saya kasih reward ini untuk kornea ini ya. Iya Ada lagi? dong. Oke, siap. Nanti kurnia kalau udah luring berteman dengan teman-teman di sekolah dengan Pak Guru, tak kasih reward ini yang sudah memberi kesimpulan yang luar biasa ini. Mungkin Pak Rudi, Mas Rudi bisa memberi kesimpulan sedikit terkait pembelajaran pertemuan pada hari ini. Boleh Pak, saya sedikit ya Pak ya. Oke, silahkan ini. Kesimpulan atau refleksi Pak? Kesimpulan ya Pak ya. Kesimpulan dulu ya. Hasil kesimpulan belajar kita hari ini menurut saya setelah tadi kita mendapat masalah tentang pembubutan kasar, itu salah satunya karena penggunaan pahatnya yang masangnya nggak sesuai dan mungkin bahannya juga nggak sesuai Pak. Oke, betul sekali ya. Ya, betul. Oke, Itu terima saja, kasih. Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rudi ini. Mas Galih, bagaimana, ada pendapat atau kesimpulan? Kesimpulannya Pak, Ya, dalam pengerjaan mesin bubut itu adalah terlebih dahulu pematangan perencanaan Pak. Ya. Kemudian dari perencanaan job sheet yang apa yang harus dikerjakan sesuai dengan job sheet, kemudian pemilihan pahat bubut sesuai dengan kebutuhan, kemudian penggunaan putaran mesin bubut harus sesuai dengan kebutuhan atau yang diizinkan agar proses pembubutan nanti berjalan dengan lancar. Apabila menggunakan pendingin itu tidak perlu digunakan, bisa juga tergantung dari jenis bahan yang dibubut dan jenis bahan yang digunakan. Itu Pak. Oke. Ya. Luar biasa. Sudah memberi kesimpulan hasil belajar pertemuan ini ya. Sekarang post test ya. Post test waktunya berapa menit? 3 menit lah, enggak apa-apa. Terus nanti hasil post test ini bisa dikirim di Google Form yang sudah Bapak sediakan ya. Yang sudah saya share di Google Classroom seperti itu ya. Post testnya ini nanti langsung kalau yang sudah langsung dikirim di Google Form seperti itu ya. Bisa dimengerti untuk post test pada pertemuan ini? Bisa Pak. Nanti dikirim Pak Ya, tugasnya. nanti kalau yang sudah langsung bisa konfirmasi. Kalau enggak kan nanti di Google Form-nya itu di speech-nya kan ada waktunya sendiri ya. Oke. Ya. Dan yang terakhir nanti ini refleksi. Ya. Refleksi. Refleksi juga sama nanti bisa kalau refleksi ini batas maksimalnya sampai nanti malam tidak apa-apa ini. Dan dikirim di Google Form juga untuk hasil refleksi ini ya. Untuk hasil refleksi pertemuan ini nanti bisa dikirim di Google Form juga. Ya. Untuk refleksi bisa dipahami ya. Nanti langsung dikerjakan dan ya langsung dikerjakan dan langsung dikirim dan apa yang sudah seperti itu. Ya. Untuk materi refleksi nanti dibuka di Google Form juga ada, sudah saya share kemarin ya. Terus yang terakhir penutup. Untuk materi berikutnya nanti ya, untuk materi berikutnya itu nanti pembubutan bertingkat atau bubut bertingkat. Ya. Berikutnya praktek mungkin ya Pak. Iya, nanti pakai simulasi. Soalnya ini masih daring. Nanti kalau sudah luring ya kita langsung bisa. Ya, seperti itu ya. Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bisa tanyakan lagi untuk pertemuan ini. Yang lainnya, kalau ada yang masih ragu, bisa ditanyakan lagi. Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Oke. Sudah mau bel istirahat Pak. Oh iya ya. Ini waktunya kan dibatasi juga ya ini ya. 45 menit ya. 45 menit ya.
Oke. Ya, wah ini Kurnia sudah pengen segera ke kantin. Ya, oke. Iya, Terima Pak. kasih untuk pertemuan pada hari ini Bapak tutup. Mungkin nanti kalau masih bingung atau apa yang terkait dengan apa itu pengiriman tugas atau apa bisa langsung japri Bapak aja enggak ini. Mungkin kalau ada tutur kata Bapak yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Yang Selamat siang. Hati-hati ya di rumah kalau di perjalanan. Kalau keluar hati-hati. Tetap jaga kondisi ya. Selalu menjaga masker seperti itu ya. Ya, Pak. Oke.